Di sebuah desa tropis yang hangat, hiduplah seorang remaja berusia 15 tahun bernama Ari. Seperti anak seusianya, Ari suka bermain, belajar, dan membantu orang tuanya. Hingga suatu hari, Ari merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya. Kok lenganku terasa aneh ya? Kok warnanya beda, lebih terang dari kulitku, dan gak kerasa kalau disentuh. Kayaknya aku harus periksain keadaanku deh. Ketika Ari mulai bertanya-tanya dan bingung dengan kondisi tubuhnya, ia tahu kalau ini sudah waktunya untuk mencari jawaban. Dengan sedikit rasa cemas, Ari memberanikan diri mendatangi puskesmas desa. Ia berharap bisa menemukan jawaban atas perubahan di tubuhnya. Halo Ari, kamu kelihatan agak khawatir. Ada apa? Bu, kulit saya udah bercak aneh, warnanya beda. Dan kalau disentuh kayak nggak kerasa. Ini kenapa ya, Bu? Oh Ari, tenang dulu ya. Kita periksa pelan-pelan. Tidak usah takut. Jadi Ari, dari hasil pemeriksaannya, gejala yang kamu punya mirip tanda awal kusta. Kusta? Tapi bukannya kusta itu penyakit kutukan, Bu? Terus katanya nggak bisa disembuhkan. Ari, kusta bukan kutukan dan bukan penyakit yang menakutkan seperti cerita orang-orang dulu. Penyebabnya adalah bakteri dan kabar baiknya kusta bisa sembuh total dengan obat rutin. Jadi aku masih bisa sekolah dan main seperti biasa kan, Bu? Tentu saja kamu tetap bisa beraktivitas seperti biasa, kamu gak kesendirian. Kita akan bantu kamu sampai sembuh. Supaya kamu lebih paham lagi, Ibu akan jelaskan lebih lanjut tentang kusta ya. Di gambar ini, kita bisa lihat perjalanan penyakit kusta di dalam tubuh. Kusta ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Bakteri ini menyebar lewat percikan ludah dari orang yang belum diobati, misalnya saat batuk atau berbicara sangat dekat dalam waktu lama. Tapi yang penting kamu tahu, kusta bukan kutukan, bukan penyakit turunan, dan bukan karena kamu melakukan kesalahan apapun. Jadi ini penyakit infeksi biasa ya, Bu? Cuman banyak orang yang salah paham. Betul sekali, ini penyakit yang bisa disembuhkan dengan obat. Kalau kita lihat bagian tengah gambar, di sini terlihat bahwa bakteri masuk ke kulit dan saraf tepi, terutama saraf yang ada di kulit. Bakteri menempel di sel saraf yang disebut sel Schwann, kemudian berkembang biak dan membuat saraf membengkak dan rusak. Akibatnya di kulit muncul lesi atau bercak. Pada beberapa orang bakterinya sedikit sehingga lesinya minimal. Ini yang disebut dengan paucibaciller. Kalau bakterinya banyak, muncul banyak bercak dan keluhan, kita sebut multibaciller. Oh, jadi kayak bercak di lenganku ini yang rasanya beda itu ya, Bu? Betul, itu salah satu tanda awal kusta yang perlu diperiksakan di puskesmas. Di bagian kanan gambar ini, kamu lihat ada 3 kotak besar, motorik, sensorik, dan otonom, yang menjelaskan apa yang terjadi kalau saraf sudah ikut rusak. Kalau saraf sensorik yang terganggu, timbul rasa kebas, baal, atau kesemutan. Kulit di tangan dan kaki kurang peka, bahkan tidak merasa nyeri. Akibatnya, kalau kaki terluka, tergores, atau kena panas, sering tidak terasa sakit sehingga lukanya dibiarkan dan bisa makin parah. Kalau saraf motorik yang kena, otot bisa menjadi lemah dan mengecil. Dalam gambar kamu bisa lihat alurnya, kelemahan otot, kemudian deformitas. Kalau terlambat diobati, jari tangan atau kaki menjadi sulit digerakkan, bisa tampak bengkok atau berubah bentuk. Makanya harus cepat minum obat ya, Bu, biar sarafnya nggak tambah rusak. Betul, semakin cepat diobati, semakin banyak fungsi yang bisa diselamatkan. Lalu ada saraf otonom yang mengatur keringat dan kelembapan kulit. Kalau bagian ini terganggu, kulit jadi sangat kering, pecah-pecah, dan mudah luka, terutama di telapak tangan dan kaki. Di bawah sini terlihat alur bagaimana kusta bisa menyebabkan luka kronis. Karena kulitnya kebas, kaki bisa menginjak batu atau benda tajam tanpa terasa sakit, bahkan di telapak kaki terus-menerus menimbulkan kapalan atau kalus. Kalau ini pecah dan kemasukan kuman lain, muncullah luka terbuka.
Kalau dibiarkan, luka akan mengalami peradangan menahun dan menjadi luka kronis. Jadi luka yang sering dibilang tiba-tiba jadi parah itu sebenarnya karena dari awal aku nggak merasa sakit ya Bu? Persis, bukan karena hal gaib, tapi karena sarafnya sudah rusak sehingga rasa nyerinya hilang. Nah, Ari, seperti yang sudah Ibu perawat katakan tadi, kusta itu tidak mudah menular. Seseorang akan terkena kusta jika terkena percikan pernapasan dari orang yang belum berobat dan kontak erat yang lama. Jadi, kusta tidak menular lewat sentuhan atau kontak biasa, berjabat tangan, berbagi makanan, duduk bersebelahan, bermain bersama, tidak ditularkan dari ibu ke bayi, dan tidak menular melalui hubungan seksual. Seperti yang sudah Ibu katakan di awal, kusta ini bisa sembuh total dengan obat MDT, yaitu multi drug therapy. Bahkan sekarang obatnya telah disediakan oleh pemerintah dan gratis. Gratis Bu? Berarti aku tinggal minum rutin aja? Betul, untuk beberapa jenis kusta, pengobatannya bisa 6 bulan hingga 12 bulan. Dengan kamu patuh minum obat dan rutin periksa, kamu bisa sembuh total. Hari, yang paling penting adalah deteksi dini, seperti yang kamu lakukan. Keluarga yang tinggal serumah nanti juga akan diperiksa, tapi itu prosedur biasa saja. Dan kamu tidak perlu menjauh dari teman-temanmu. Setelah minum obat pertama, kamu hampir tidak menular lagi. Syukurlah aku masih bisa sekolah dan juga main. Sekarang Ari tahu bahwa kusta bukan kutukan, bukan aib, dan yang paling penting bisa sembuh. Perjalanan Ari menuju kesembuhan baru saja dimulai. Kusta adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Gejalanya bisa berupa bercak kulit, mati rasa, kering, atau kemerahan. Tidak menular lewat sentuhan biasa. Jika ditemukan cepat, pengobatan MDT gratis dapat mencegah kecacatan. Pasien juga perlu melakukan perawatan diri di rumah. Mari hilangkan stigma dan dukung penyintas. Bersama kita wujudkan Zero Kusta.